Ngeri aku. Kami kalau ditawarin surga kau, asli kami kabur semua. Ya, kalau neraka kau itu kecil bagi kami. Ada Tuhan Yesus. Ya kan, Bang Doris? Betul nggak? Kak Doris apa abang ini nggak tahu ke Doris ini cewek atau cowok? Tuh kan? Ya makanya neraka aja. Nerakamu nggak kepake. Bagi kami tuh nggak kepake. Itu untuk kalian. Jadi aturan di dalam rumah tangga kau itu nggak ngaruh di rumah tangga saya, itulah logikanya tuh kayak gitu. This is the last day, sorry now. Yesus masuk surga kami. Mah ngapain Tuhan Yesus nengok surga kalian yang begitu? Kau lagi di segini papap sama laki-laki. Tuhan saya mana mau nengok yang kayak gitu. Kau disebut pendosa. Tempat Tuhan saya masuk ke surga kamu muntah dia. Katanya langsung tuh. Aduh ini tidak cocok untuk saya, kata Tuhan Yesus. Kejauhan Padersan, dia geli nengok surgamu. Serius. Go you go as I tell the truth. Pede kali dia, ya Tuhan. Tuhan Yesus tuh nengok kayak gitu. Bertobatlah pas kau lagi di ski di papap, ya kan? Sama misalnya sama si Juma. Ya, masuk ke surganya. Padersan lagi nungging ya kan di ski di papap sama si Ucup PI. Ya. Coba gimana Kak Sevanya, Kak siapa namanya itu, Kak Polina EPM pas lagi sama si Nandar di ski di papap, anjay takut. Kami langsung tutup mata kami. Kau berharap kami mau ke situ? Tidak. Kami nanti jadi penonton yang budiman. Kebayang nggak lo Waymaker? Ya Allah, kami nengoknya Tuhan kasihaninya langsung bikin tanda salib kami. Jauh, amit. Gitu dengan bangganya, dengan bangga mempersembahkan Padersan di ski di papap sama Nandar. Ini anjay, geli anjay. Gue kebayang nanti ya kan, satu barisan sepanjang mata melihat, anjir, kakek Sugiono dengan Mia Khalifa. Aduh, geli ya ampun. Serius Kak, makasih ya. Makanya aku bilang, kami tuh lebih takut nengok surga kalian. Asli. Enggak ini banget itu. Bang Freddy, lu lagi astaga kayak nonton ini kalian, video-video itu. Plus. Terus kebayang lagi anak gadis kamu di ski di papap misalnya sama bapak kau ya kan, pengen dia sama bapak kau, sama laki kau, anak gadismu gitu. Cemana itu Padersan? Aduh Tuhan, ngeri. Nanti cuman kita tengok dia ya kan, kebahagiaan si Padersan apa? Pakai perhiasan. Abis gitu di ski di papap, kerjaan dia gitu terus. Terus makan buah pakai perhiasan di ski di papap. Besok balik lagi makan buah, masuk sungai di ski di papap. Itu gitu banget. 24 hours a day, 7 days a week. Anjas. Itu sampai palung Mariananya joli anjay. Nggak kebayang menjijikkannya ya kan. Besok pakai perhiasan, makan buah, mandi sungai, ski di papa.
Habis di papap mandi sungai, pakai perhiasan kan katanya kayak gitu, yang pengennya cewek. Terus pakai apa dia? Pakai gamis, pakai kerudung emas gitu, pakai telo-lelo. Anjir kerjaan lo, padar, istighfar. Ya, melek sayang, bangun sayang, tapi lu lo tuh, Kak Yasmita lu kebayang kan? Ajaran Kristen bukan itu ajaran kalian, karena kemarin itu kan ditunjukin ayatnya ya kan, ada buah-buahan, ada sungai, pasangan-pasangan, perhiasan. Bejir itu ajaran kalian ninja, bukan kami. Itulah yang kalian tunggu-tunggu, itulah yang kalian tahan-tahan di dunia. Kalau kami, makanya aku bilang ya, Oten itu justru nengok yang seperti itu agak geli gitu. Justru kami bukan takut sama neraka kalian, kami takut sama surga kalian. Batteries to play, I'm so confident. Ucapanmu astaga Allah, pura-pura kau. Kerja kau kan nanti nengok yang ginu-ginu, ya kan? Si ninja ini nanti kerjaannya gitu, ya kan? Nengok ginu-ginu, skidi papap, masuk sungai, minum, makan buah. Nengok lagi ginu-ginu, skidi papap. Aduh Tuhan, perawan terus. Gimana itu? Gitu ya Pak Darsan ya. Ya itu kau renungkan aja di dalam akal pikiran kami geli nih yang kayak gitu. Serius. Makanya aku bilang kami tuh nggak tertarik. Asli. Saya secara pribadi aja nggak tertarik, lebih ke geli ya. Ya Kak Diana ya. Ya kan Mama Jo, Kak Diana. Serius. Itu nggak di akal kami tuh. Itulah apa ya, itulah hasil dari ibadah kalian. Can't stop, no I can't stop, so baby pull me closer in the backseat. Astaga Kak Yasmita istighfar Kak Yasmita. Kak Yasmita, astaga. Ngeri, pokoknya ngeri lah. Na. Apa nih, perawan tingtong? Siapa itu? Ada you. I was insane. Stay. Di dunia kawin mengawin, di surga dilanjutkan yang ditunda. Nih kata Kak Mama Jo BR Munte. Ya kurang lebih kayak gitu. Mau kayak gimana lagi? Apa ini? Tertarik? Apa ini? Apa ini si Padar sana? Tertarik tak tertarik kau masuk neraka. Gimana caranya kau masukkan kami ke neraka? Pak, tanya dulu, gimana cara Tuhan mau masukkan kami ke neraka? Gimana caranya? Kami nggak melanggar aturan dia, karena kami nggak ngikuti aturan dia, karena aturan dia nggak kepake bagi kami. Kami tuh nggak berdosa di hadapannya. Kenapa? Karena kami tidak masuk dalam agamanya. Sekarang saya tanya gitu, apa dasar Tuhan kamu masukkan kami ke neraka? Apa dasarnya? Ada kami langgar hukum dia? Enggak, kenapa? Karena memang hukumnya nggak kepake sama kami. Ini pakai logika sayang. Jadi nggak punya alasan dia memasukkan kami ke neraka. Kenapa? Karena kami tidak takluk kepada aturan dia. Aturan dia kepake sama pemeluk agamanya. Itu. Kami nggak punya dosa sama sekali. Justru ditanda tanya ini nih, ditanya justru kepada Tuhan kamu. Apa alasan dia memasukkan kami ke neraka? Apa alasannya? Sementara dia bukan Tuhan kami.
Sementara kami tidak ikut aturannya. Kita beda sekolah. Aturan sekolah kamu dengan aturan sekolah saya beda. Mana ada saya melanggar hukum dia. Kenapa? Karena memang saya bukan bagian dari umatnya. Itu loh, makanya pakai ini. Iya, hukum dia kan nggak berlaku sama saya karena saya bukan umatnya. Justru yang kena itu kalian. Paham sampai sini? Bicara logika itu sama saya. Bagaimana dikatakan saya dihukum? Wong saya bukan umat dia. Yang dihukum itu kan umatnya. Ini ya. Mau tak mau, suka tak suka, Tuhan aja meridhoi satu agama. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ingat itu. Tidak ada paksaan kan? Betul nggak? Ayatnya ada gitu. MU. Atau sekarang udah ganti? Serius, agama nggak menyelamatkan kami. Kami cuma butuh Tuhan Yesus. Agama itu nggak bisa menyelamatkan, sayang. Itu harus yang kamu tahu. Serius. Kamu sekalian aja bawa juga itu kisah Malin Kundang. Itu bawa aja ke agamamu. Apa benar Tuhan diseret-seret diludahi? Nggak ada ayatnya. Call me señorita. Iya, jangan nanya apa benar gitu. Cari dulu literasinya. Baru dipertanyakan benar atau tidak. Beritanya tidak ada terus ditanya apa benar. Itu kamu kayak ini, apa namanya? Mempertanyakan ada tidak kamu menjaring angin gitu. Sayang. Cari dulu ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya jangan nanya. Siapa yang diseret sama orang Romawi? Nggak ada. Mungkin kamu, mama kamu mungkin yang diseret. Yesus masuk surga karena sunat berdoa nggak makan babi. Ini ajaran baru, ini Padersan ya, perkenalan ya temen ya. Ini nabi baru yang dapat wahyu. Yeay, ada nabi baru. Dia bikin nubuat sendiri. Kamu siapa? Ada tompelnya nggak, Padersan? Ini kenabian di dalam iman kalian ini gimana prosesinya? Prosesi dijadikan nabi itu gimana sih dalam iman kalian? Mau tahu? Apa tinggal ngaku-ngaku dapat uang sit jadi nabi gitu? Penasaran aja, aku mau tahu. Kriteria nabi itu gimana? Siapa jemaatmu Pader? Nah tuh ditanya tuh, Padersan, udah berapa umatmu? Nabi baru nih, bikin kitab suci dong. Sok atuh yang bikin ayat tandingan ya. Jadi Padersan ini akhirnya dia sudah membuat ayat tandingan. Ya, kalau kamu mampu buat satu ayat. Nah, ini Padersan udah ini. Berarti yang sono udah gagal. Apa benar Tuhan lahir di kandang domba? Nggak ada literasinya. Cari aja kalau ada. Cari aja literasinya. Udah saya bilang harus ada beritanya dulu, baru kamu pertanyakan. Ini nggak ada beritanya, terus kamu pertanyakan. Upaya menjaring angin. Padersan itu apa ini? Brand ambassador skincare. Jadi harus melihat yang lain yang menarik. Artinya adalah kitab suci orang Kristen itu menarik di mata dia. Kitab sucinya sama sekali dia tidak tahu. Itu
Kak Rik gokil. Jadi kita maklumin aja. Ya kenapa? Memang istilah rumput tetangga lebih hijau itu betul. Kenapa? Karena rumput dia tuh memang gak menarik. Ya, udah apa namanya? Layu, coklat, gak bagus, bau busuk gitu. Itu sebabnya. Coba kalian itu hanya akan tertarik dengan sesuatu yang wangi, sesuatu yang bagus, pasti dong, makanya dibahas terus. Coba sesuatu yang busuk ditutup-tutupi, nggak dipedulikan. Nah, ini yang aku bilang Kak, cerah ceria ya. Kenapa mereka sekarang ini lebih tidak peduli dengan kitab sucinya, lebih tidak peduli dengan agamanya, lebih tidak peduli mendalami syariatnya, mengamalkan ajarannya, lebih tidak peduli kepada Tuhannya? Ya karena memang tidak menarik. Ya kenapa? Sesuatu yang tidak menarik itu nggak akan dibahas. Coba ada nggak mereka mengamalkan ajaran agamanya? Nggak ada. Mereka sibuk mencari-cari kesalahan, sibuk apa? Mereka-reka sesuatu yang memang tidak diajarkan. Nah, yang kayak begini nih, Padersan, yang masuk ke dalam neraka kamu. Kenapa? Yang tidak mengamalkan ajarannya. Ah, isi neraka ya orang-orang yang seperti ini. Orang, padahal itu tadi yang saya bilang, dibilang di dalam kitab mereka, lupa saya ayatnya di mana ya, tapi kata-katanya seperti ini: janganlah kamu menghina sesembahan orang supaya Tuhanmu tidak dihina melampaui batasmu. Udah dilarang sama Tuhannya tapi bebal. Nah, orang bebal seperti ini yang masuk nerakamu, Padersan. Apa ini toko mama? Kayak gitu. Mereka itu tidak sibuk memikirkan agamanya, tidak sibuk mencari tahu Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya. Ya kenapa? Ya karena memang sudah dilupakan. Ntar lama-lama juga mereka ini pindah agama. Iyalah, mau kayak gimana lagi? Udah nggak laku. Jadi satu hari itu misalnya mereka ibadah, ya yang disebutkan cuman ayat pendek, surah pendek, terus apa lagi? Ya itu surah pendek aja, udah selesai itu udah. Sisanya ada yang diketahui? Nggak tahu. Bilang ya, rumput tetangga itu memang lebih menyeramkan, takut. Tapi by the way ya, setan ada gambarnya nggak ya? Oh, uang jajan buat cucunya aja sulit, gimana mau suntik muka ya kan? Jangankan suntik muka, suntik KB aja dia minjem duitnya. Ya, Padersan. Kenapa? Ngaku dia asli peot? Enggak lah, asli dioplas lah. Kok peot? Dibikin tetap muda terus-terusan ya. Yang forever itu. Kalau kau kan tua diperbaiki, kalau aku muda dipertahankan. Jadi aku yang melakukan ini adalah mempertahankan kemudaanku. Kalau kamu peot. Apa Kak Nian? Nggak tahu aku hadisnya Kak. Jeli aku, bukan jeli kau itu udah dengar kabar dari aku. Jangan bilang jeli, kalau nggak ada ku infokan kau kan nggak tahu apa-apa, ya kan? Gak usah sok-sok jeli lah, kau kan gaptek. Kalau aku nggak nginfokan kau mana tahu apa-apa kau cuman bisa suujon tebak-tebak si buah manggis, salah tebak menangis, jadi bidari nangis. Jadi Padersan tiap hari meringis. Iyalah, jadi kamu bayangkan tiap hari dipecahkan itu, apa nggak meringis kau? Jadi ini sebenarnya surga yang membahagiakan apa yang membagongkan? Surga kesedihan bagi kamu ya. Apa? Karena kuotanya itu adalah satu pria 70. Ya kan, bekicot. Asik acilen. Iya, jadi lu bayangin butuh banyak wanita
di mereka itu butuh banyak wanita untuk di skidi papap. Salam Kak Agatha, salam juga Kak Rainbow. Paham kan kau Sweetie? Gak usah ketawa-ketawa kau Sweetie. Iya, 1:72. Berarti nanti banyak jumlah laki-laki, satu jumlah perempuannya 72. Jadi kalau laki-lakinya 10, berarti ceweknya 720. Lu bayangin, butuh banyak wanita. Shake it up, shake it up. Bisa ganti-ganti bun. Kayaknya ya mereka ini. Jadi sebenarnya pria-pria itu digengbeng sama wanita kah? Ini makanya gue bilang bagi pria ini nggak salah. Kayaknya bukan dia yang keinian, tapi dia yang digili. Gitulah, nggak tahu lah. Pokoknya satu pria di skidi papap atau satu pria mengskidi papap, ya, diramein. Gue nggak ngerti lagi tuh lah. Pokoknya ngeri lah. Kocak ya sudah mereka. Kan udah aku bilang Kak Sweetie, kita kalau nengok itu ya lu bayangin ya, adegan kakek Sugiono dengan ciwi-ciwi, kayak gitulah adegan mereka. Abis itu nanti ke sungai, katanya ada sungai. Abis ke sungai makan buah pakai perhiasan, kayak gitu kan. Nyala, karena lu bayangin 72 banding 1 versus 1. Jadi sebenarnya 1 lawan 72 atau 72 lawan 1. Nah, bingung dah lo. Pokoknya nanti masuk ke sungai-sungai orang itu jebur. Sambil minum Amer sayang. Pokoknya kalian buka pintu cekrek. Kakek Sugiono sedang beraksi. Buka pintu sebelah sana lagi, cekrek. Kakek Sugiono sedang beraksi di dipan. Kocak. Oh my goodness. Gimana nih Padersan? Aduh, nggak kebayang Padersan. Misal yang menginginkanmu itu mukanya kayak siapa lah kita bilang ya, kayak Ucup PI. Gimana perasaan lo? Padersan nggak tahan, dia mau naik. Kenapa Padersan? Kamu gemes ya? Panas ya? Lu bayangin ya, yang misalnya yang menginginkan dia tuh kayak si Nandar. Padersan gimana perasaan lu? Lu bayangin, lu di dunia memilih, lu di surga nggak bisa milih say. Ya lu harus mengerjakan itu. Ya, gimana kayak Zakirna? Padersan, kebayang gak sih Padersan? Astaga Tuhan, tak kusangka dan tak kuduga Padersan emosi. Si Padersan emosi. Lihat emosi dia. Mama don't like you and she likes everyone. You and she likes everyone. Hai Padersan. She likes everyone. Ya Allah, gimana menurut kalian? Aku harus bersanding dengan wanita kotor itu? Tidak, aku tidak mau. Kebayang, mencur. Astaga Tuhan. Kenapa Padersan? Kamu terlalu emosi ya? Menurut Ngana? Tuh, jadi ya Padersan, saran aku tuh kamu pikirkan lagi, kamu renungkan lagi. Ini bener gak sih?
Ya kan, harusnya seperti itu. Na 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 na. Lucu kali Arta. Gue tadi abis dari toilet, terus gue mau iseng lagi gara-gara nggak ada nonton Dracin yang seru. Lima ada Dracin yang seru, terus udah habis. Jadi aku live lagi lah ya, nggak apa-apa lah ya. Apa ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol apa kita? Soalnya gue nggak ada temen ngobrol. Salam dari Sabah, Kota Kinabalu. Hai Sabah, sudah selesai live-nya? Udah, ini mau live lagi. Belum lah, baru mulai. Kau bikin salting. PK sama M. Udah aku undang mau PK sama M, tapi dia kayaknya ada temennya ya. Nggak tahu lah ya. Ya kayaknya gitu. Aku mau ngabisin baterai aja nih, 43% lagi. Bilang kau tuh paling manis, aduh mama lagi DG Miss apa tuh? Seru bilang PK sama si Agatha, bilang lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Sama si Elsa nggak live. Si Elsa kan agak-agak deh. Jadi kita lihat ya. Tadi si Paruk ngajak aku PK. Mau ngapain dia ngajak aku PK? Jijik banget aku nengoknya. Orang-orang gaji kayak gitu. Heboh banget pengen PK sama gue. Halo Leci. Bun kok topi tapi op. Bun kok topi op. Tapi op apa tuh? Gak tahu aku. Bunda kok tadi op. Kan aku bilang aku udah nggak ini, udah mau ke toilet, udah nggak kuat, aku pengen boker. Gitulah. Bilang kau tuh paling manis, aduh mama bentar cok. Se kau bikin salting. Bentar, aku matiin dulu, aku tutup. Sabar ya Cong, sabar Cong. Aduh, kerasa kerusuk banget Cong. Tar. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Anjay, kok nggak bisa ya? Kita nggak punya lighting coy. Bun bercahaya sekali. Iya bercahaya, kurang kunang gitu. berarti susunya cocok. Paling manis, aduh mama bikin salah tingkah saja. Go to Madise. Coba ya. Bentar. Intinya kacamata. Udah, intinya kacamata udahlah. Coba ya. Bentar. Teng. Oh, hapus. Tunggu ya. Itu kan gitu ya, ceritain mama aku lah. Aku dari dulu nyuapin itu di sendok terus baru dikasih gitu. Anjay, habis sari-sarinya udah hilang. For me, darling, just dive right in. Nggak bakal kelar-kelar prinsip ketuhanan selama Yesus jadikan Tuhan. Stop sembah jadikan Tuhan. Uang aja dijadikan Tuhan biasa aja bang. Jangan berpikir itu terlalu sempit ya. Saran aja bang. Hawa nafsu aja bisa dituhankan. Jadi menurut kamu Tuhan itu apa?
Pikirin ke situ. Kalau kamu bilang nggak selesai konsepnya, agama kami duluan ada dibandingkan agama kamu yang selalu ya merusuhi agama Kristen. Itu rusuhin coba agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu gitu. Coba bang, jangan terlalu memperhatikan oten gitu ya, jangan norak bang. Nggak masalah itu, mau apapun yang dituhankan orang itu urusan dia. Jadi budayakan kamu itu jangan seperti penjajah gitu loh ya, memaksakan kehendak kamu sama kehendak orang. Ingat, kamu mengontrol dirimu aja sulit bang, apalagi mengontrol orang. Saran aja sih. Kebebasan agama itu diatur dalam undang-undang. Jadi jangan bilang stop ya. Kalau kamu bilang stop, kamu bisa dilaporin. Kenapa? Kamu melanggar HAM. Terserah agama kamu mau benar, tetapi jangan pernah melanggar hak azazi manusia. Manusia itu bebas memilih apapun yang mau dia tuhankan. Ya, kau banyak-banyak berbuat dosa aja aku nggak komplain. Jadi urusin aja dulu diri kau gitu loh. Kurang-kurangi dosamu, kurang-kurangi julid. Itu sebenarnya menunjukkan agama kamu benar, Tuhan kamu benar. Gitu aja sih. Pertama belum tentu benar, apalagi yang terakhir bang, udah pasti itu nyontek. Kira kalau kau terakhir datang gitu apa, udah pasti benar, udah settle, belum bang ya. Secara kamu butuh agama orang lain demi agama kamu. Kamu nggak bisa berdiri sendiri tanpa agama saya, tapi agama saya sudah berdiri tanpa dan sebelum adanya agama kamu. Pikir kids. Karena seperti uang asli dengan uang palsu, yang palsu itu pasti datang belakangan, nggak mungkin di awal. Begitu kids. Yo man, itulah tanda-tanda mau kiamat. Takut sama, iya kenapa kamu terlalu takut sama orang Kristen? Apa yang menyebabkan kamu gelisah dengan agama saya? Ya, begitu datangnya agama kamu itu selalu dengan kegelisahan. Nikmati agama kamu sayang. Gitu. Jadi kalau memang agamamu benar, tunjukkan kamu itu sebagai orang benar, tidak khawatir dengan orang lain, tidak khawatir dengan agama orang lain. Kamu itu khawatir sekali hidupnya. Ciri-ciri orang yang nggak bertuhankan Tuhan yang benar adalah dia selalu khawatir dengan segala sesuatu. Gitu. Kenapa? Resah kau sayang? Kenapa hidupmu resah? Apa yang meresahkan dirimu? Ya kalau memang agama kamu sudah benar, Tuhan kamu sudah benar, ngapain kamu resah lagi? Sok nikmati agamamu. Pikir, orang benar itu nggak pernah merasa dirinya benar. Orang benar itu mengalir, sebagaimana kebenaran air itu mengalir dari atas ke bawah. Ngalir aja kids. Salam sar. Gitu. Ini banyak kali orang-orang yang ngerasa udah paling benar aja, tapi kelakuannya saya lebih melihat kedamaian itu di orang-orang yang agnostik, ateis. Iya, saya nggak melihat kamu sebagai agama yang damai. Kenapa? Orang-orangnya nggak damai. Artinya apa? Kamu belum selesai dengan iman kamu. Kamu belum selesai dengan Tuhan kamu. Kalau orang Kristen itu sudah selesai dengan semuanya itu. Makanya kami santai kids, apapun yang mau kau katakan. Hatinya bergejolak bun, iya. Dia selalu resah sama agama orang, selalu resah dengan orang lain. Kenapa dia resah terhadap orang lain? Kenapa? Karena dia tidak sanggup menyelesaikan keresahan dalam dirinya. Ya nggak mau kondosau. Udahlah, kalian tap aja. Kalau nggak kalian absen, kalau nggak kalian nge-give ya. Bukti kamu itu diberkati oleh Tuhan, mendingan kalian tap ya. Beragama tapi nggak bisa menjadi berkat bagi orang lain itu percuma sih sebenarnya. Salam juga Kak Deres. Salam Kak Hindu Bali. Iya, Rahayu Kakak. Nah, gue lebih suka nih orang-orang Hindu. Itu lebih ini Kak Restu. Ya.
orang Hindu tuh lebih damai, udah gue bilang gitu. Mereka kenapa nggak pernah ngurusin Oten? Ya karena mereka sudah selesai dengan agamanya, mereka tuh udah selesai dengan keyakinan mereka gitu. Orang yang belum menyelesaikan sesuatu, dia tuh cenderung resah. Tengok orang Hindu tuh gue selalu bilang respect. Mereka tuh nggak lebay kayak kamu, gitu loh. Mereka fokus kepada perbaikan diri gitu loh. Ini sibuk kali ngurusin Oten, aduh Tuhan. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen tapi Islam. Mengajarkan agama Islam berarti Tuhan Yesus itu apa? Allah. Hai Kak, saya mualaf. Iya, mualaf lah. Saya BFF saya orang Kristen, orangnya semua baik-baik. Saya setuju dengan Aka. Ya, nikmati aja agamamu gitu. Nggak apa-apa kalau mau berteman itu dengan siapapun. Ya, tapi upayakan berteman itu jangan menyakiti orang gitu. Ini nggak kenal aja menyakitin gitu. Kalau Yesus mengajarkan agama Islam, harusnya Tuhan Yesus bilang gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Harusnya kan mengajarkan syahadat dong. Mengajarkan syahadat gitu. Itu ya. Jangan terlalu lama membohongi diri sendiri. Saran aku ya Epa, gitu aja sih. Ya kalau orang tuh suka membodohi dirinya sendiri tuh sebenarnya adalah orang yang paling menyedihkan. Kenapa saya bilang menyedihkan? Ya dia menarasikan sesuatu yang tidak ada. Sedih lah dengan orang-orang yang kayak gitu. Kurang-kurangi saran aku. Aku tuh banyak Kak, temanku dari Bali tuh banyak. Orang Hindu ada, orang Buddha ada, dan mereka tuh asik-asik gitu loh. Nggak mau nyenggol orang gitu. Dan aku selalu senang ya, nih ya Kak Restu kalau masih ada di sini ya, aku selalu senang dengan perayaan orang-orang Hindu Bali gitu. Waktu ada upacara ngaben juga itu kadang-kadang terpikir sama aku gitu, berarti hidup ini itu harus berbaik-baik sangka terhadap orang gitu, karena ketika kita mati nanti kita ini juga bahkan membutuhkan bantuan orang gitu loh. Jadi baik-baik aja gitu loh, hidup tuh baik-baik aja. Dan orang yang melakukan upacara ngaben itu tuh satu keluarga, sekampung, itu saling bahu-membahu, gotong royong, seneng gitu nengoknya. Nggak kayak yang sebelah ini, ya ampun, rusuh aja kerjanya. Aneh lah pokoknya. Terima kasih ya Gata, karena kamu iman saya tercerahkan begini. Nggak apa-apa Bang Umbol, itu semua karena Tuhan, kasih Tuhan Yesus. Itu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya ini cuman alat aja. Selamat petang Mbak, selamat petang juga. Tuh. Ini makasih ya, ada itu kotak harta karun tuh woi. Kasih ini dikasih Bang Mokondosau. Seriusan. Terus ya kalau mereka memang ada acara kayak nyepi gitu, kita tuh wajib menghargai itu gitu loh. Itu salah satu titik balik mereka itu untuk apa? Merenung gitu loh. Nah itu bagus. Serius. Kita juga sebenarnya ya Oten ini harus menyepi juga gitu. Itu introspeksi diri loh. Dan kita itu harus minimal sesekali itu harus menarik diri dari hiruk pikuk dunia untuk merenungkan banyak hal dari apa yang sudah kita perbuat. Serius, bagus. Dan orang-orang Hindu ini aku katakan mereka ini selalu selaras dengan alam. Mereka sangat apa? Karena dari alam mereka hidup dan mereka menghargai alam. Semua makhluk beneran dihargai gitu. Jangan cuma manusia aja, tapi semua gitu. Karena kita ini semua apa ya dikatakan ya, saling tolong menolong dengan alam. Ini kalau kamu nggak menghargai alam, ya akhirnya apa? Ya kamu rugi gitu.
Nih lah ya contoh-contoh RT 6 tadi nih. Nggak ini. Nggak berpikir panjang sebelum bernarasi. Apa ya bilangnya astungkare. Nah begitu gitu ya Kak Restu ya. Aku selalu ketemu sama temanku tuh astungkare artinya apa? Salam juga OP titik hutahean. Terima kasih. Oh itu artinya nah gitu tuh bagus. Terus kalau ngucapin salam tuh rahayu enak gitu loh. Where are you now? Iya astungkare. Thank you Kak Nopi udah ngebantu artinya. Mana ya kemarin tuh beli tuh ada di sini nih beli wong banyak beli tuh temen aku tuh Kak Restu nih cewek ya cowok apa cewek Kak Jekek Oten kenapa tidak ambisi mengotenkan RT 6 manusia itu diciptakan itu memiliki kebebasan kehendak untuk memilih gitu. Ngapain kami mengotenkan kalian? Tujuan kami memberitakan Injil karena yang mengotenkan kalian itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu sendiri yang bekerja, kami ini cuma alat ya. Tuhan memakai mulut kami itu untuk memberitakan firman Tuhan. Masalah kamu mau percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus itu pilihan kamu, karena setiap orang memilih. Nggak ada Tuhan itu milih kita, tetapi kita memilih ya. Cakep. Cari gift jual agama. Berapa harga agama? Gimana cara menjual agama? Tapi kalau agama sendiri yang mau dijual gimana ya? Ya boleh-boleh aja. Ibarat kata sesuatu yang kamu miliki kamu jual, ya itu nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi pertanyaan saya, cari gift. Kalau cari gift dengan jual agama gimana menjual agama gitu? Beli agama saya, beli gimana? Disuruh memberitakan firman Tuhan kok. Cari gift, tolong ya nge-gift teman-teman, tolong nge-gift ya. Nih gift, tolong dong gift, nge-gift. Gimana cara jual agama? Jual. Dipilih, dibeli. Orang kami aja nggak mau mengotenkan kamu kok. Gimana cara ngejual agama? Ajarin saya cara jual agama. Kalian jago itu. Kak Bang Paru lagi debat dengan Bang Oki. Biarin, tadi dia juga ngajak aku PK, aku tolak 2 kali. Datang ke rumah-rumah Kak, ngapain aku datang ke rumah? Gak lah. Kalau mereka mabok agama gitu. Memberitakan Injil itu dengan mengasihi sesama itu udah memberitakan Injil. Itu kata Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu kami sudah memberitakan Injil. Ngapain kami jual-jual? Mengasihi kamu aja udah cukup. Begitu. Apa sih jual-jual? Ya kalian itu masuk agama ini, kalau tidak kamu apa kabar gitu. Nggak kayak gitu. Hukum paling utama itu iya utama dan terutama itulah hukum Taurat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu hukum Taurat. Mana ada kami bilang minta traktir? Boleh, kami tuh nggak boleh minta traktir. Serius. Pura. Ya, salam ya kak ini Kak Restu. Tuhan berkati Kak Restu. Sehat selalu. Astungkare. Tuh temen aku banyak Bali. Temen aku cici aku tinggal di Bali. Dokter aku juga tinggal di Bali. Pak Ergo. Banyak. Koko aku tinggal di Bali. Banyak. Serius. Jadi banyak saudaraku yang ada di Bali. Traktir, apa kabar? Traktir dong Mokondo. Namanya Mokondo Sawan. Apa nih Bang Baru kesurupan, biarin aja deh. Traktir,
Apa kabar? Bentar lagi si Ardiansa juga ngajakin PK. Kura, 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 kura. Santai, santai. Oh, Dura, Dura, Dura itu apa? Dora. Salam Pos. Tolong ya, aku jual agama seharga 5 koin. Gara kebanyakan minum kencing ya, kayak gimana lah Bang Siregar. Orang udah ke ini nggak pernah dia waras pakai akalnya. Selalu apa? Selalu jedotin kepala. Selalu panas, emosian. Dia nggak ini. Nggak waras, ngamuk-ngamuk. Kalian tahu nggak kenapa orang gampang marah? Karena miskin. Ini tuh gampang tersinggung. Serius, orang miskin itu gampang sakit hati. Cobain aja, tengok aja. Sakit hati maksudnya. Iya, coba kalau orang kaya mana peduli dia. Betul nggak? Iya, kenapa sering kepanasan? Karena miskin akhlak, miskin uang, miskin hati, miskin semuanya. Makanya kalian tuh kalau misalnya kalian pun seandainya miskin, upayakan mental kalian itu mental orang kaya. Jangan mental orang kismin. Mental orang kaya itu gimana coba? Nah, pikir kids. Iya, jadi kalau mental orang kismin itu apa? Gampang tersinggung, gampang sakit hati, merasa selalu direndahkan. Nah, kalau mental orang kaya itu nggak selalu direndahkan. Nah, kan betul kan? Ardiansa mengajak PK. Lalu ngajakin PK, 2 kali ngajak PK. 3 kali ngajak PK. Kenapa kau guru olahraga? 4 kali ngajak PK. Ini lagi ngajakin PK terus, nggak tahu malu dari tolak 5 kali. Aduh, ya mau cari konten dari saya. Udah saya bilang saya nggak akan memberi kesempatan orang lain itu menghina agama saya. Selama 1 detik pun nggak akan saya biarkan orang menarasikan jelek tentang agama saya. Nggak bakal. Kakak di Malaysia tak ada cakap pasal agama orang. Saya anggap kita semua bersaudara. Akak setuju, thank you. Kalau di Malaysia tak ada cakap agama karena nggak boleh dari kerajaan. Sebenarnya ya banyak. Nah, salah satu contoh ya, saya lupa pendeta apa hilang. Ada pendeta apa gitu dia lupa. Aku ada dulu temenku si Ayume di Malaysia bilang kan, ada satu pendeta hilang, diculik terus entah kemana gitu. Gara-gara dia mendirikan banyak gereja di sana. Ada itu. Jadi kalau di sana Kak nggak cakap agama karena memang nggak diboleh sama kerajaan. Karena banyak kok yang masuk ke TikTok saya RT 6 ya, yang dari Malaysia itu banyak yang mau diskusi sama saya itu banyak. Di sana nggak ada cakap, nggak ada diskusi, nggak ada apa. Tapi pernah tahu kan kemarin itu demo karena gara-gara kata Allah dibawa ke pengadilan dan akhirnya kalah karena ada Al-Hajj 40 itu. Gitu. Jadi kalau di sana dikatakan nggak ada yang cakap agama karena dilarang itu. Karena kan di sana tuh masih pemerintahnya tuh kerajaan ya. Gitu. Tahu nggak? Ada satu pendeta, aduh gua lupa namanya nanti ya. Dia hilang di sana, diculik. Yang mau beli agama jangan lupa singa kali 10 gift jet astaga. Aduh jangan Bang, jangan kayak gini Bang. Pernah lihat Yesus nyembah dirinya sendiri? Enggak. Ya itu adalah kebotolan bagi kamu Daud 77. Bagaimana dia menyembah dirinya sendiri? Sebab Allah bukanlah manusia. Manusia bukanlah Allah gitu. Kamu harus bisa membedakan hakikat Allah dengan hakikat manusia. Gitu loh. Tapi saya pernah tahu ada orang yang menyembah dirinya sendiri. Itulah orang-orang egois.
egois itu adalah orang yang menyembah dirinya sendiri. Dia selalu menghidupi keinginannya. Itu dia menuhankan dirinya sendiri. Ada orang yang menuhankan dirinya sendiri. Kenapa kamu bingung? Makanya kalau kamu tanya, ada tidak orang yang melihat Yesus menyembah dirinya sendiri? Yesus itu bicara tentang Allah dan manusia. Itulah Yesus. Karena Yesus itu kodratnya Allah dan kodratnya manusia. Gimana menurut kamu? Nah, kalau kamu belum nyampe dalam pembedaan kodrat, ya kamu nggak usah ngobrol sama saya tentang Tuhan Yesus. Karena iblis, iya bang. Jadi dia itu hidup tidak sebagaimana layaknya manusia. Lah kalau kamu tidak pernah menghargai perbedaan agama kita, kamu tidak pernah menghargai perbedaan Tuhan kita, di mana ceritanya kamu mengasihi? Kamu memaksa jatuhnya. Itu yang paling relate. Nah kalau kamu tidak pernah menghargai perbedaan, berarti kamu maksa, berarti kamu tidak mengasihi. Bukan geruduk ya bun. So what you wanna go, what you wanna risk. Some superhuman gift, some superhero, some fairy tale place. I can turn to somebody I can kiss. Du. Ajarannya nggak gitu bun, beda jauh. Nah itu tadi ya, menghargai perbedaan itu adalah wujud dari kasih. Lah kalau kamu memaksakan agama kamu yang benar, orang lain salah, itu tidak menunjukkan kasih hormat. Upayakan hidup kamu itu harus menghargai dulu, baru kamu tahu cara mengasihi. Kalau kamu tidak menghargai, itu tidak mengasihi namanya. Gitu ya Eva ya, belajar ya sayang. Nih, kamu harus belajar tuh dari si global. Nah, si global ini mau mendengarkan saya. Artinya apa? Ada kasih di dalam dirinya. Gitu ya. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang dan orang menerima nasihat itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia memiliki kasih. Thank you Mas Bram. Tunjuk somebody I can kiss. I was something just like this. Kenapa? Ini namanya Eva sama Epi. Eva sama Epi kenapa ini? Melatih iman kalau benar-benar puasa, yang pamer dan marah kalau lihat orang jual makanan tuh kan. Nah, udah masuk ke situ. Ruhul Kudus Yesus, hati kudus Yesus akan mengajarmu hukum terbesar, hukum kasih. Betul itu. Dia udah mulai mengerti gitu. Jadi kalau kamu tidak mengasihi sesamamu, bohong kamu mengasihi Allahmu. Ya itu adalah kata-kata bohong gitu. Karena kamu dikatakan mengasihi Tuhan ketika kamu berhasil mengasihi ciptaannya. Fairy tale place, somebody turn to somebody I can keep. I want something just like this. Sok, apa yang mau ditanya? Selamat siang juga Porni Trap. Kok namanya aneh ya? Masa satu hari aja kesannya saya tunggu di warteg. Apa nih kak? Nggak tahu aku. Take him. Beda jauh. Teman aku dari hari pertama nggak puasa karena nggak kuat, katanya lapar. Teman kamu nggak kuat. Ya memang berpuasa itu memang harus melemahkan diri kan. Gimana dikatakan menguatkan diri gitu? Apa nih? Puasa ayakan kayak bocil dong. Yang dapat aja gitu. Bun, kalau si Mehmet Hani mengasihi, ada astaga Gurunda Mamat, jangan.
kata orang Sunda mah, kalau ibadah itu artinya kan hubungan antara Allah dengan manusia. Ini kok manusia ribut. Nah itu nggak betul. Puasa opo berapa jam puasanya kayak opo tuh kan, bener kan? Pak Dersan sampai nggak tahu kami berpuasa. Ibadah yang sejati itu begitu. Kalau ibadah teriak-teriak itu namanya apa? Pamer, ria, munafik. Sampai si Pak Dersan nggak tahu kami puasa. Nih, berarti Oten berhasil puasanya. Gitu ya. Puasa 2 jam udah sarapan pagi. Nah, ini menunjukkan kamu nggak pernah berpuasa. Kenapa? Suujon. Iya, nggak boleh suujon Pak Dersan. Kalau kamu suujon, kamu nggak tahu esensi dari puasa. Belum kayak gitu jawabannya. Nah ini salah. Ini kelihatan banget ya. Ini kelihatan orang yang tidak pernah puasa tuh seperti ini. Kalau orang nggak pernah puasa pasti gitu. Dia isi kepalanya itu kotor terus, nggak pernah positif. Ya kenapa? Karena hatinya nggak ada Tuhan, hatinya isinya setan semua. Ya kan Pak Dersan? Shalom Kak Polina, salam sehat selalu Kak Polina, diberkati Tuhan apa yang segala dikerjakan. Kiranya Tuhan menyertai, mencukupi, memberikan kelimpahan, amin. Tuh, puasa itu salah satunya juga untuk menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Menyelaraskan diri kok semua kotelan. Kata dia menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Lu orang kalau puasa itu kamu jangan makan apapun. 1 kali 24 jam. Ini semua geragas. Apa yang selaras dengan geragas? Semua mau kau telan begitu buka puasa. Awalnya kau tahan, kau biarkan dia hidup. Setelah berbuka, kau habisi dia dengan tak berperi kemanusiaan. Itu bukan menyelaraskan, namanya omon-omon. Iya, awalnya diinin dulu, terus habis itu geragas. Palsu itu. Kamu nggak mengerti esensi puasa. Udah saya bilang, kamu harus belajar puasa dari Oten. Ya, Oten itu kalau puasa ya, dia berpantang. Dia hanya makan biji-bijian saja. Dia tidak makan hewan, dia tidak makan produk hewan dan turunannya. Susu, telur. Ini puasa bertarak. Gitu. Karena Tuhan Yesus mengatakan apa di dalam kitab Kejadian? Biji-bijian dan buah-buahan akan menjadi makananmu. Lah itu, kalau kamu kan semua kamu geragas. Apa aja kamu makanin? Maruk. Udah gitu masa warung tutup lagi. Iya. Apa itu? Daging babi kau bilang haram. Nah, itu dia. Dance floor, hit the dance floor, I did all I need. No, I ain't got gas, I got you, baby. Terima kasih Kak Polina. Tuh, udah aku bilang kalian itu belajar ilmu makrifat itu dari Oten. Belajar cara berpuasa itu harus dari Oten. Yang pertama sekali, kalian itu nggak boleh koar-koar, nggak usah teriak-teriak kalau puasa. Nih, diajarin nih ya, sama yang mengerti puasa. Yang pertama, kalian jangan berteriak-teriak satu dengan yang lain. Ibadah itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini kalian di mana-mana berisik sih, sulit. Ya, kalian nih ini ya, dulu waktu ibu kamu hamil ngidam ini ya. Ngidam toa ya. Petasan ya. Peltak di mana-mana kok berisi tuh. Curiga aku orang ini, kalau nggak ngidam bebek, ngidam petasan, ngidam apa lah kalian? Nggak ada ketenangan. Dengar ya. Nih, diam dulu Kosia. Dengar ya.
Berpuasa itu adalah introspeksi diri. Jadi kamu itu mencapai ketenangan, silent, sampai kamu bisa merasakan bahwa bumi ini bernapas. Itu kamu harus masuk ke dalam ketenangan jiwa. Ketika semuanya tenang, suara tetesan air aja jelas terdengar di telinga kamu. Kalau kamu berisik sana, berisik sini, berisik, kamu nggak bisa fokus mendengarkan apapun. Itu puasa yang pertama itu seperti itu. Ini recok sana, recok sini, gitu, berisik sana, berisik sini. Belum pun dimulai puasanya udah sibuk dia mau ngumpulin makanan. Mau proses merendahkan diri aja harus serakah dulu gitu, kayak apa, kayak singa lapar. Itulah, harus silent dulu, tenangkan dulu sampai kamu bisa mendengar suara angin di telinga kamu. Itu capai ketenangan dulu. Udah ada bagusnya, udah aku bilang orang ini masuk Buddha lah. Harus menjadi Buddha dulu kalian ini, baru paham kata-kataku. Kalian kalau belum Buddha, belum bangun, belum terjaga, kalian nggak bisa mengerti perkataan saya. Omon-omon semua itu. Tuhan yang nggak berpuasa diam nggak keluar-keluar. Tuhan yang nggak berpuasa. Tuhan yang nggak berpuasa, emangnya kapan Tuhan makan? Gimana? Tuhan nggak puasa, kan Tuhan nggak pernah makan. Tuhan yang puasa lah. Tuhan emang ada Tuhan yang makan? Tuhan itu harus puasa. Ah, gimana? Tuh bukan Tuhan, Tuhan kamu lah. Gimana? Kamu ngerti nggak arti puasa? Ah, ini bahkan si Padersan nggak tahu arti puasa. Bayangin, ada orang yang puasa tapi dia tidak tahu definisi puasa. Aduh, Padersan. Nih makanya saya bilang, kalian itu gede omong. Ini puasa tutup warung. Sekarang keyboardnya disalahin. Bisa-bisanya dia, woi keyboard yang salah tertulis. Keyboard itu nggak mungkin nulis sendiri kalau nggak ada jari kau sayang. Inilah ciri-ciri orang yang nggak pernah berpuasa. Orang yang harus kamu lakukan ketika berpuasa adalah jangan berteriak. Kalau Oten itu nggak pernah pelit dia. Just kamu lihat ya, Pak Tobias, Bang Kanikir, Kak Polina, ini Oten-Oten kaya, makanya dia berbagi. Kau udah miskin pelit, udah di neraka lah tempat kau. Ini baru Oten nih, orang kaya harus saling berbagi. Kami lebih takut nengok surga kau, terutama cewek-cewek ya. Kami takut nengok surga kalian. Aduh Tuhan, tak apa-apa dalam. Aku kalau neraka kau nggak takut aku. Iya tuh Kak Bimbang.